Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan lebih lanjut begitu tentang function, package, prosedur, serta menggunakan berbagai fitur begitu ya, seperti trigger, kemudian ada f-section dan kursor seperti itu. Nah, untuk langkah pertama begitu ya, saya setelah membuat sebuah skema gitu yang namanya uas_fauzan dengan password 123. Nah, skema ini memiliki dua tabel, user table, object table, name from user tables. Nah, dia punya 4 tabel karena kita dua tabel utama, siswa dan kelas, kemudian ini ada 2 tabel lagi, yaitu tabel untuk trigger. Nah, seperti itu. Nah, untuk penerapan trigger nanti kita akan coba di akhir dari video ini. Kemudian coba kita deskripsikan siswa. Nah, tabel siswa ini memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom gitu ya. Ada ID siswa, kelas, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, alamat, uang jajan. Nah, ID siswa ini saya buat sebagai primary key, seperti yang dapat dilihat di sini. Nih, primary key-nya adalah ID siswa. Kemudian dash kelas. Tabel kelas memiliki 3 kolom, yaitu ID kelas, nama kelas, dan guru. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Seperti itu. Nah, kemudian isi dari tabel kelas ini, maksud saya tabel kelas dan tabel siswa dapat kita lihat di sini. From siswa. Nah, ada 10 baris gitu ya. Dan untuk mengimportnya saya menggunakan file isi siswa seperti berikut begini. Dan kemudian untuk isi dari tabel kelas ada 2 kolom, yaitu ID kelas 12, nama kelas PPS, dan kemudian gurunya Azbi dan Rahmawati seperti yang terlihat di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke penerapan pertama, yaitu penerapan tentang prosedur begitu ya. Seperti yang pada video sebelumnya, prosedur merupakan sebuah blok yang mana blok ini tersimpan di dalam skema kita begitu, jadi dapat kita gunakan ulang. Nah, kita coba panggil ketiga prosedur ini, 1, 2, dan 3 gitu ya. Kita cobakan, kita panggil prosedur 1.sql. Oke, prosedur create. Nah, cara manggil prosedur kita menggunakan exec. Nama prosedurnya itu panggil nama. Nah, karena kita menggunakan parameternya itu ID siswa, kita akan membutuhkan ID siswanya. Dalam kasus ini, ID siswa kita coba buat 2. Terhapus. Exec panggil nama, kemudian 2 begitu ya. Kita coba panggil. Saya belum buat server outputnya on, sorry. Output on. Kemudian kita coba ulang. Nah, seperti itu muncul nama siswanya adalah Rahmawati Haryani. Oke, langsung prosedur yang kedua. Di sini tanpa menggunakan parameter ya. Langsung aja kita buat dulu. Kita panggil dulu prosedur 2.sql. Oke, create. Kemudian kita panggil exec, panggil kelas. Nah, kita tidak menggunakan parameter karena di sini kita telah membuat kondisi di mana ID kelasnya itu sama dengan 1 seperti itu.
Nah, jadi nama kelas yang ID kelas yang satu adalah kelas IPA. Oke, lanjut prosedur yang ketiga. Nah, di sini saya telah menambahkan fitur kursor karena untuk prosedur 3 ini dia akan menghasilkan lebih dari satu baris. Makanya untuk mengakomodasi dari banyaknya baris begitu ya, saya coba menggunakan kursor sambil melakukan join antara tabel siswa dan tabel kelas seperti itu. Coba kita run prosedur 3.sql. Oke, created. Kemudian coba kita panggil, namanya adalah panggil siswa. Tadi namanya panggil nama, sekarang panggil siswa. Panggil siswa. Nah, parameternya saya buat di sini adalah ID kelas. Kita coba ID yang ketiga ya. Oke, sebentar. Set server open sudah on. Oke, coba kita ulang. Masih belum kebaca ya. Sebentar. Joining udah benar. ID kelas, ID kelas. Oh, maaf. Parameternya ID kelas, bukan ID siswa. Nah, jadi maksimalnya 1 atau 2. Oke, kita coba ulangi. Nah, seperti itu. Siswa dengan ID kelasnya 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, yaitu kelasnya kelas IPS. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu function. Nah, bedanya prosedur dengan function, kalau prosedur dia harus menggunakan return agar dapat mengembalikan data yang diolah. Nah, di sini saya membuat 2 function begitu ya, yang mengimplementasikan pengolahan data number atau angka seperti itu. Nah, coba kita langsung run function 1.sql. Oke, function create. Kemudian coba kita run. Kalau untuk manggil function kita dapat menggunakan table dual gitu ya. Kita buat nama functionnya dulu. Select infaq siswa. Parameternya di sini saya buatkan ID siswa ya. Jadi kita dapat sampai 5 begitu ya. From dual. Oops. Number precision too large. Oh, ini karena angkanya terlalu besar. Coba kita ubah saja begitu ya. Coba 2 deh. From dual. Nah, seperti itu. Error ini muncul karena jajannya terlalu banyak. Jadi saya coba langsung saja yang contoh yang mudah ya. Jadi infak siswa dengan ID siswanya nomor 2 adalah infaknya adalah 5.000 seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fungsi yang kedua. Di sini saya menerapkan exception ya, karena ada dari kalau di sini saya buat parameternya alamat. Nah, alamat ini ada beberapa siswa yang memiliki banyak alamat seperti itu. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan kursor, jadi kalau kita memanggil alamat yang lebih dari satu baris, dia akan menimbulkan exception seperti itu. Oke, function created. Coba kita select yang datanya banyak dulu deh. Select alamat siswa. Oke, bukan baru. Kita sesuaikan dengan database ya. Kan baru from dual. Nah, dia akan memunculkan exception. Siswa dengan alamat ini terlebih dari 1, mohon gunakan kursor. Nah, coba kita rubah kan baru ini ke dalam data yang lain gitu. Kalau kita lihat dari sini, dari isi kelas, dari isi siswa, maaf. Di sini yang pas 1 itu ada Batam dan Bangkinang. Kita coba yang Bangkinang deh. Alamat siswa Bangkinang from dual. Nah,
dapat muncul ya, karena dia hanya ada satu gitu, namanya si analisa Hilmi, alamatnya di Mengkinang, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke package. Di sini saya membuat satu package saja begitu ya. Ada package data siswa begitu. Mempunyai dua isi begitu, ada function tabungan siswa dan prosedur show siswa. Oke, coba kita eksekusi langsung package.sql. Oke, tidak ada error. Kemudian coba kita eksekusi. Nah, untuk memanggil function atau prosedur yang ada dalam package, kita harus menggunakan nama package-nya dulu di depan gitu ya. Kita sesuaikan dengan cara memanggilnya. Coba kita panggil dulu prosedurnya, exec data siswa, karena dia dalam package data siswa, titik, nah prosedurnya itu show siswa. Show siswa. Nah, seperti itu. Nah, oke, muncul ya. Kemudian coba kita pakai untuk memanggil function, select data siswa gitu, titik, apa nama functionnya, tabungan siswa. Parameternya kita buat tadi ID siswa ya, kita coba ID siswanya 1 from dual. Nah, seperti itu. Jadi dia berhasil menampilkan datanya seperti itu. Nah, tadi di awal kita ada singgung masalah trigger. Nah, apa sih itu trigger ya? Trigger ini dapat kita artikan adalah sebuah pemicu, atau namanya trigger gitu ya, memicu jika terjadi apapun yang kita telah tuliskan ke dalam trigger itu. Nah, di sini saya menggunakan kasus ketika trigger data dimasukkan ke dalam tabel kelas, saya mengaktifkan terjadi insert data pada tabel kelas. Begitu juga untuk tabel siswa, saya mengaktifkan terjadi insert pada tabel siswa. Nah, sekarang kita cobakan deh ya. Kita cek dulu dex table log proses siswa. Sebentar, log pro.js siswa, nggak pakai s ya. dex coba sebentar, tadi pakai s perasaan. DESC typo proses, kemudian DESC ya, description. Oke, kita coba. Nah, ini tipe datanya, coba kita select all dulu. Select bintang from log proses siswa, no row selected. Nah, karena kita belum melakukan insert data ke dalam tabel siswa. Coba kita lakukan insert data ya. Kita ambil dulu codingan dari sini deh. Kita isi siswa. Kita coba, kita salin aja ini satu ya. Oke, insert itu siswa, values. Kita buat aja di sini 10. Kemudian id kelasnya ya 1, kemudian ini namanya azan deh ya, azan, kemudian Nugraha ya, L Komodo. Oke, kita inputkan. Apa katanya ini? Only constraint violated. Oh iya, ini nggak boleh sama, harus ini 11. Oke, kita ulangi.
row created. Coba kita lihat di table prosesnya apakah muncul. Nah, muncul. Terjadi insert data pada tabel siswa seperti itu. Nah, kita coba untuk trigger di table kelas ya. Kita text dulu, dex log proses kelas. Nah, sama tipe datanya. Kemudian kita select all, memastikan dia kosong dulu ya. Select all from log proses kelas, not selected. Oke, coba kita insert ke dalam kelas ya. Kita sekali lagi yang di sini. Kemudian kita pastikan values 3. Ups, 3. Bukan di sini. Ya, di sini 3. Kemudian kita buat di sini bahasa atau bin deh, biar 3 huruf juga. Kemudian di sini kita buat siapa ya? Rifki aja deh. Kemudian kita enter. Nah, berhasil ya nambahkan datanya. Cuman kita cek ke dalam selectnya tadi, select tabel. Nah, gitu. Muncul juga keterangan bahwa ada data yang berhasil ditambah ke dalam table kelas seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Wallahu fiq illah wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.